Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unrinia Rizka, kelas 2002C Ilmu Politik, NIM 2030702063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi antropologi, ruang lingkup, interaksi sosial, dan studi kasus dalam sosiologi antropologi. Sosiologi antropologi dan ruang lingkupnya. Sosiologi antropologi. Definisi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Definisi antropologi studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Jadi, sosiologi dan antropologi adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Antropologi mengkhususkan diri pada studi manusia, sedangkan sosiologi pada perilaku manusia dalam masyarakat atau perilaku sosial. Lingkup antropologi. 1. Antropologi budaya. Antropologi budaya adalah cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. 2. Antropologi arkeologi. Antropologi arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan peradabannya di masa lalu. 3. Antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah studi lintas disiplin yang mempelajari bagaimana bahasa mempengaruhi kehidupan sosial. 4. Antropologi biologi atau fisik. Antropologi biologi atau fisik merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari variasi biologis dan perilaku manusia, makhluk primata, evolusi manusia, perbandingan anatomi dan hominid, leluhur manusia yang telah punah. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. 2. Adanya kontak sosial dan komunikasi. 3. Ada dimensi waktu. 4. Adanya tujuan-tujuan tertentu. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang perorangan dengan suatu kelompok manusia, dan sebaliknya antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 2. Komunikasi. Arti komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Contoh studi kasus dalam sosiologi antropologi. Di sini saya membuat artikel yang berjudul Problematika Sosial Budaya Masyarakat di Masa Pandemi. Di sini merupakan kesimpulan yang saya ambil dari artikel yang saya buat, yaitu secara sosiologis, pandemi telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara nyata dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini, gilirannya telah menyebabkan diorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih jauh, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Meskipun demikian, masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan dan tempo yang berubah. Contoh perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat pada saat masa pandemi adalah segala untuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pandemi kini harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosial. COVID-19 bukan hanya berdampak pada segi kesehatan dan perekonomian masyarakat, tetapi juga berdampak pada sistem sosial budaya yang di dalamnya mengandung unsur penting seperti gagasan, nilai, dan norma yang ada pada masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan dalam menghadapi pandemi, penguatan sistem sosial budaya yang sudah ada bisa menjadi solusi yang efektif, seperti dengan meningkatkan rasa gotong royong dalam pencegahan penyebaran virus corona, yang secara spesifik nampak pada kegiatan bersama, penyemprotan desinfektan yang dilakukan masyarakat pedesaan di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, dengan adanya pandemi ini, hal sebaliknya juga bisa terjadi. Sistem sosial budaya yang bisa berubah karena tuntunan sebagai solusi efektif di tengah wabah.
Dampak positif perubahan sosial budaya. A. Semakin terekatnya integrasi dalam masyarakat. B. Mengadopsi unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat luar. Dampak negatif perubahan sosial budaya. A. Terjadinya ketertinggalan budaya. B. Terjadinya disorganisasi sosial. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.